Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Pangsi Podcast, Pajak Ngisi Podcast. KPP Pratama Cibitung bersama saya Andi Riyadi dan saya Muharsono. Ya, kami tim penyuluh KPP Pratama Cibitung akan memberikan penjelasan terkait pajak penghasilan atas dividen. Ini terkait dengan keluarnya aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu PMK nomor 18 tahun 2021. Secara spesifik kita akan membahas tentang pajak penghasilan atas dividen. Sebelumnya kita sapa dulu audiens kita ya, Mas Muhar ya. Gimana kawan pajak semua kabarnya? Sehat? Aman ya? Ya, semoga kawan pajak semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan usahanya lancar terus. Kita lanjut langsung ke materi saja ya, kawan pajak. Sebelum kita bahas pajak penghasilan atas dividen, sebenarnya dividen itu apa sih Mas Muhammad? Kalau di PMK-nya, di PMK 18 tahun 2021, dividen itu pengertiannya pendek aja, yaitu bagian laba yang diterima oleh pemegang saham. Itu aja Mas. Bagian laba yang diterima oleh pemegang saham. Ya. Jadi kalau asal dibagi gitu, namanya dividen gitu ya. Dibagi ke pemegang saham, apapun bentuknya, apapun wujudnya. Tidak ada spesifikasi sih. Tidak ada spesifikasi. Seperti itu aja. Oke. Kalau sebelum adanya UU Ciptaker dan setelah UU Ciptaker ini, dividen ini ada perbedaan perlakuan nggak, Mas Muhar? Jadi sebelum Undang-Undang Ciptaker berlaku, untuk dividen itu adalah merupakan penghasilan yang dikenakan PPh, Mas. Jadi untuk orang pribadi, wajib pajak dalam negeri orang pribadi, kalau menerima dividen itu akan dipotong PPh final 10%. 10%. Ya. Sedangkan untuk badan itu bisa tidak dikenakan PPh, tapi ada syaratnya. Jadi si pemegang sahamnya yang menerima dividen itu harus memiliki kepemilikan paling tidak 25% sahamnya. Nah, kemudian syarat yang satu lagi adalah dividen itu diambil dari cadangan laba ditahan. Oke, itu yang sebelum sebelum UU Ciptaker berlaku. Ya. Kalau setelah UU Ciptaker berlaku, dividen itu seperti apa nih Mas Muhar? Nah, setelah UU Cipta Kerja ini berlaku, untuk wajib pajak badan itu dikecualikan tanpa syarat dan ketentuan. Artinya tidak ada persyaratan ya, boleh dibilang seperti itu. Dikecualikan sebagai objek pajak. Ya, mutlak dikecualikan tanpa ada persyaratan tertentu. Untuk orang pribadi, wajib pajak dalam negeri ya, jika menerima dividen dari dalam negeri itu dikecualikan sebagai objek pajak dengan persyaratan tertentu yang nanti akan kita bahas. Oke. Terus kan kalau dilihat dari sumbernya, dividen itu ada yang dari dalam negeri dan ada yang dari luar negeri. Betul. Itu perlakuannya sama nggak nih Mas Muhar setelah UU Ciptaker ini? Ya, untuk wajib pajak dalam negeri yang menerima dividen dari luar negeri, itu ada dua macam ya. Untuk yang dari luar negeri, itu perusahaan yang memberi dividen adalah yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek atau bukan. Untuk yang diperdagangkan di bursa efek, itu selama dividennya diinvestasikan, berarti penghasilannya itu dikecualikan sebagai objek PPh atau tidak dikenakan pajak penghasilan. Sedangkan untuk yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek, itu ada ketentuan bahwa 30% dari bagian laba yang diterima itu harus diinvestasikan di NKRI.
Seperti itu, Mas. Oke. Nah, jadi untuk yang luar negeri itu tidak ada perbedaan wajib pajak orang pribadi dengan badan, perlakuannya sama. Perlakuannya sama Ya. ya. Terus kalau dividen yang dari dalam negeri itu ada syarat khusus nggak agar dia itu bisa dikecualikan sebagai objek Ya. PPh? Untuk dividen yang asalnya dari perusahaan dalam negeri ya, yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri, untuk yang dikecualikan dari objek PPh adalah yang sebelumnya ada rapat umum pemegang saham, jadi atau yang sejenis, jadi RUPS atau yang rapat sejenisnya. Oke. Nah, yang kedua adalah dividen interim. Interim itu dividen sementara, jadi dividen yang dibagikan pada tahun berjalan. Nah, itu biasanya di anggaran perusahaan itu sudah disebutkan sebelumnya, jadi tidak bisa kita tiba-tiba bagi dividen gitu. Oke. Ya. Berarti kalau dividen dalam negeri syaratnya itu harus ada RUPS terlebih dahulu. ya harus ada melalui proses RUPS, rapat umum pemegang saham terlebih dahulu yang menyatakan Ya. atau hasil keputusannya itu akan membagikan dividen sekian gitu kepada pemegang Ya. saham. Atau kalaupun ada dividen interim atau yang dividen sementara, nah itu sudah disebutkan di anggaran perusahaan tersebut. Jadi di anggaran dasar itu sudah disebutkan Oke. bahwa tiap berapa bulan sekali itu ada pembagian dividen sementara. Oke. Nantinya biasanya sih kalau setelah RUPS jumlah dividen yang diterima itu akan dikurangkan terlebih dahulu dari dividen interimnya. Oh, iya. Terus Mas, ini mungkin kawan pajak juga bertanya-tanya ya. Kalau orang pribadi kan tadi ada syarat harus agar dividennya itu dikecualikan sebagai objek PPh harus diinvestasikan di wilayah NKRI. Nah, Ya, ini baik. bisa minta tolong dicontohkan nggak Mas? Cara menginvestasikannya atau menginvestasikannya di mana gitu biar dividen ini masuk dalam kategori dikecualikan sebagai objek PPh. Ya, baik. Jadi di pasal 34 PMK 18 ini ada disebutkan di situ bahwa ada 12 sektor yang dapat dipilih untuk melakukan investasi agar dividen itu tidak dikenakan PPh. Dari huruf A pasal 34 sampai dengan huruf E kalau nggak salah ya, itu adalah investasi di pasar keuangan. Jadi bentuk itu bisa SBN, bisa SUN, surat utang negara. Kemudian kita mana juga ada sukuk yang syariah ya. Ada juga obligasi yang diterbitkan oleh BUMN dan swasta. Itu diperbolehkan selama diizinkan oleh OJK. Jadi obligasi yang ada izinnya dari OJK. Untuk yang huruf F ke bawah sampai dengan huruf L itu adalah investasi di non pasar keuangan. Jadi diantaranya adalah buat perusahaan baru misalnya. Oke. Atau kita menanam saham di perusahaan yang telah eksis, itu diperbolehkan. Kemudian kita boleh juga beli properti. Nah, properti itu tanah dan bangunan, tapi dengan syarat bukan rumah subsidi, jadi harus rumah komersial ya. Oke. Nah, kemudian ada juga tabungan, itu tabungan termasuk deposito, giro, kemudian deposito tadi masuknya di pasar keuangan ya. Iya. Kemudian ada emas batangan. Emas batangan juga ada ketentuannya harus dengan kadar 99,9% dan itu harus ada SNI dan atau sertifikat dari LBMO. Di situ ada kalau salah di pasal 35. Oke. Dari lembaga luar negeri sertifikasi emas ya. Oke. Nah, Mas, ini berarti kalau kita dapat dividen sebenarnya cukup ditabung di rekening itu termasuk kategori investasi. diinvestasikan. Nah, ditabungnya berapa lama nih Mas misalkan? Misalkan paling gampang ditabung lah ya. Nah, ditabungnya itu berapa lama biar masuk kategori dikecualikan ini? Iya, jadi di ketentuannya itu 3 tahun sejak diperolehnya dividen. Kan ketentuan investasi itu kalau tidak salah bukan akhir ya. Iya betul, akhir bulan ketiga setelah kita memperoleh dividen. Jadi misalnya saya dapat dividen nih bulan November 2022. Berarti paling lambat saya harus investasikan itu di bulan Maret tahun 2023. Oke. Nah, untuk jangka waktunya itu 3 tahun sejak ya. Jadi diperhatikan bahasanya adalah sejak. Jadi kalau kita dapat dividen tahun 2022 di bulan November misalnya, itu udah dihitung setahun, Mas. Jadi kita hanya perlu investasi 2022, 2023 dan terakhir 2024 sampai 31 Desember.
Oke. Nah, untuk investasinya itu sendiri, kalau kita misalnya merasa ini uang saya ditabung ternyata tidak produktif, oke lah saya mau pindahkan ke jenis investasi yang lain. Misalnya saya mau belikan surat obligasi negara misalnya, atau ORI misalnya, yang dari obligasi Republik Indonesia, itu diperbolehkan. Jadi kita boleh berpindah investasi dengan syarat tidak keluar dari 12 sektor 12 ini. sektor Kita yang boleh tadi. pindah-pindah. Oke. Nah, Nah, terus apa namanya? Kita kalau sebagai orang pribadi yang dapat dividen, terus kita sudah menginvestasikan, nah kita cara memberitahu ke pihak Direktorat Jenderal Pajaknya itu seperti apa, Mas? untuk setelah kita investasi ya, Iya. yang jelas waktu kita lapor SPT di tahun berikutnya, kita harus melaporkan pendapatan penghasilan kita. Penghasilan Iya. dividen itu kan harus dilaporkan itu. Mm-mm. Karena semua penghasilan itu ada tempatnya masing-masing di SPT Mas ya. Iya. Untuk yang dibebaskan atau tidak dikenakan PPh tadi, atas dividen itu ditaruhnya di penghasilan yang bukan wajib pajak. Oke. Nah, dalam hal misalnya kita yang diinvestasikan itu nggak seluruhnya, 50% misalnya saya investasikan, 50%-nya saya pakai konsumsi misalnya, ya berarti pelaporannya dipecah jadi dua. Nah, yang separuh masuk ke bukan objek, yang separuhnya masuk ke lampiran PPh yang dikenakan penghasilan yang dikenakan PPh final. PPh final. Ya, Jadi kalau dapat dividen 100 juta, kita Ya. cuma investasikan, kita tabung 50 juta. Berarti ya, yang 50 juta yang mobilnya dikecualikan bukan dari objek, ya, bukan objek PPh, dan Ya. satunya kena PPh final. ya, seperti itu. Tarifnya yang tadi 10% itu ya Mas ya? Yang Iya, dividen. nah. Oke. Oke. Terus perlu ada laporan lagi nggak selain lapor di SPT tahunan, Mas? Iya, jadi selain kita harus lapor di SPT tahunan, ada pelaporan setelah kita melakukan investasi, namanya itu melalui kanal DJP online Mas, jadi harus secara elektronik ya. Oke. Nah, disebutkan di aturannya sih, jika belum tersedia maka boleh manual. Misalkan sekarang sudah ada itu, Sudah ada. jadi kita tinggal aktifasi fitur aja di DJP online, itu namanya e-reporting investasi kalau tidak salah. Nah, nanti kita kan buat laporannya di situ semua. Nanti kita disuruh input dividen yang kita terima sama investasi yang telah kita buat. Nah, jadi untuk laporannya sendiri itu bersamaan dengan jangka waktu pelaporan SPT. Jadi Bisa misalnya ya disampaikannya bersamaan dengan, bukan bersamaan ya, jangka waktunya sama dengan jangka waktu pelaporan SPT tahunan. Misalnya untuk orang pribadi kan akhir Maret ya. Ya. Nah, laporan ini juga batasnya adalah akhir Maret. Oke. Ya. Untuk yang badan juga sama sesuai dengan jangka waktu SPT tahunan badan, yaitu di akhir bulan April. Terus sekarang gini Mas, kalau memang sebagai wajib pajak atas dividen yang dia terima ternyata tidak diinvestasikan, Ya. itu kan kena PPh final yang 10% tuh. Baik. Itu yang motong atau yang setor itu siapa Mas? Kalau di PMK ini diatur bahwa jika memang penghasilan yang diterima itu ternyata tidak diinvestasikan atau diinvestasikan hanya sebagian, maka jadi terutang PPh kan Mas ya. Iya. Jadi terutang PPh itu tidak dipotong oleh pemberi dividen, Tidak tapi dipotong. di store sendiri oleh wajib pajak orang pribadi yang menerima. Oke. Nah, untuk masa pajaknya itu sesuai dengan waktu dia nerima. Jadi bukan, misalnya dia tadinya investasi di akhir 2021 ya, misalnya di bulan Oktober, tiba-tiba di bulan Januari 2023 misalnya dia investasinya dicabut misalnya, kan belum memenuhi waktu 3 tahun itu, kan berarti pengecualiannya tidak berlaku lagi, berarti jadi terutang PPh kan. Nah, terutang PPh itu bukan dari saat dia nyabut investasi, bukan, tapi dari waktu dia terima dividen. Jadi masa pajak SSP-nya itu adalah masa pajak untuk dia terima dividen. Dengan resiko kalau dia setor di tahun 2023 misalnya, itu artinya dia terlambat, ya, terlambat setor dan mungkin terlambat lapor, karena di aturan ini kalau dia sudah sudah setor, NTP-nya tervalidasi, maka dia dianggap sudah lapor. Berarti otomatis tanggal setor sama dengan tanggal lapor. Dan jadi mungkin selain karena bunga, ada kemungkinan juga bisa dikenakan dana pasal 7.
KUP. Terus kalau kasusnya seperti ini Mas, ada pemberi dividen, dalam hal ini badan usaha itu memberikan dividen, terus terlanjur memotong PPh final atas dividen yang diberikan ke pemegang sahamnya. Itu yang harus dilakukan oleh pemberi dividen seperti apa, terus yang dilakukan oleh penerima dividen seperti apa? Ya ini sering terjadi di KPP kita ya. Jadi ada beberapa wajib pajak yang membagikan dividen. Kemudian karena ketidaktahuan, dan ini setelah Undang-Undang Cipta Kerja berlaku ya, oleh sang pemberi dividen itu dia melakukan pemotongan PPh 10% dan terlanjur disetor ke bank, sudah dapat NTPN. Nah ini kan ternyata dia baru tahu kalau ternyata untuk setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak untuk pemberi dividen itu sebenarnya tidak memotong PPh dividen lagi. Nah, jadi ya mau nggak mau atas setoran yang terlanjur di store tersebut, SSP-nya harus dipindah bukukan. Salah satu caranya adalah dipindah bukukan. Bisa ke jenis pajak lain atau dipindah bukukan ke NBP yang lain. Bisa juga misalnya ternyata si penerima dividen itu emang dia ternyata terutang PPh beneran, ya bisa juga sih dipindah bukukan ke PPh final atas nama si penerima dividen. Nah, yaitu tergantung kesepakatan sih Mas. Jadi bisa diatur antara pemberi dengan penerima dividen. Jadi kawan pajak tolong dicatat ya, sebagai pemberi dividen kawan pajak tidak memotong PPh final. Jadi yang terima dividen lah yang kalau dia tidak investasi, berarti dia yang harus menyetorkan sendiri. Iya, karena PPh final yang tahu kan yang menerima sendiri ya. Uang itu mau diapakan kan si penerima yang tahu. Dia mau investasikan atau mau dipakai konsumsi kan dia yang memutuskan. Jadi suatu saat ternyata sudah dia tidak ingin investasi dan ternyata jadi terhutang pajak, ya mau nggak mau dia harus store sendiri. Oke, baik. Berarti poin pentingnya yang pertama, kalau dividen itu kalau tidak diinvestasikan berarti dia terhutang PPh final atas dividen. Besarannya 10% ya kawan pajak ya. Dan disetor sendiri, bukan dipotong oleh pemberi dividen. Terus yang kedua, kalau diinvestasikan berarti ada laporannya. Dilaporkan di SPT tahunan penghasilannya, lalu atas investasinya dilaporkan di laporan realisasi. Sama-sama lewat kanal DJP online. Dan paling lambatnya akhir bulan ketiga ya Mas ya? Ya, sama untuk orang pribadi. Untuk orang pribadi, akhir bulan ketiga sesuai dengan setelah SPT bulan April. Ya. Sama kayak SPT berarti ya. 31 Maret untuk orang pribadi, 30 April untuk laporan badan. Oke. Dan itu dalam 3 tahun pajak ya harus. Oh iya. Laporan realisasinya 3 tahun berturut-turut ya. Karena jangka waktu minimalnya. Waktu minimal investasinya itu ada 3 tahun ya kawan pajak ya. Jadi kalau 2,5 tahun atau 2 tahun 10 bulan kawan pajak tarik investasinya, itu tetap dikenakan PPh final ya kawan pajak ya. Jadi jangan sampai salah menghitung bulan. Baik, sepertinya poin-poin utamanya seperti itu ya Mas ya. Terkait PPh final dividen ini ya. Oh ya, kemudian bisa ditambahkan untuk yang wajib pajak yang menerima dividen dari luar negeri, itu kan mungkin di negara asalnya sudah dipotong PPh Mas. Oke, iya. Nah itu dalam hal di Indonesia itu penghasilannya sudah dimasukkan ke bukan objek penghasilan, bukan objek pajak penghasilan maksud saya, maka kredit pajak itu jadi tidak bisa dikreditkan. Oke. Jadi kan dia terima penghasilan dividen dari luar negeri nih. Ternyata dia masuk kriteria penghasilan yang tidak dikenakan PPh. Nah mungkin kalau di luar negeri itu udah dipotong PPh atas dividen, nah itu kredit pajak itu tidak boleh diklaim di SP tahunan. Yang pertama, yang keduanya tidak boleh dibiayakan, jadi tidak boleh untuk mengurangi
biaya, Omset ya, omset. tidak boleh sebagai pengurang biaya. Nah, Oke. ya pengurang omset ya maksudnya. Ya. Ya, jadi tidak boleh dimasukkan ke laporan keuangan sebagai kerugian. Atau kalau masuk ya jadi koreksi fiskal ya. Yang ketiganya tidak boleh dimintakan pengembalian ya. Jadi karena itu dipotong di luar negeri dan bukan objek pajak di sini, jadi wajib pajak ini tidak bisa dia minta pengembalian pajak yang tidak terhutang. Ya seperti itu mas tambahannya. Oke. Berarti untuk dividen dari luar negeri yang atas dividen yang kita terima dari luar negeri itu berarti agak kompleks ya. Ya, Kita agak kompleks. lihat kayak P3B-nya atau nggak perlu ya. Yang penting harus diyakinkan bahwa di negara asal pemberi dividennya itu sudah dipotong pajak penghasilan atau belum ya kawan pajaknya. Ya kalaupun sudah ya itu. Kalau nggak mau dia nggak bisa klaim sebagai kredit pajak dan tidak bisa. Intinya jangan sampai kena double potong lah ya. Ya. Atau, Ya kalau misalnya di sana tidak dipotong ya masalah berarti. Karena kalaupun dipotong tidak bisa diapa-apakan di sini. Oke. Baik kawan pajak, materi terkait pajak penghasilan atas dividen mungkin cukup sekian ya Mas Maria. Yeah. Apabila kawan pajak ada pertanyaan, silahkan isi di kolom komentar di bawah. Dan pantau terus media sosial kita untuk mendapatkan informasi terbaru terkait perpajakan lainnya. Terima kasih atas perhatian kawan pajak semua. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.